Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 kata, di mana 2 kata itu adalah kata yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, atau tidak ada di dalam kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada 1 kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada juga di dalam Kamus Bahasa Melayu, terbitan Dewan Pustaka, tapi memiliki arti yang berbeda. Oh, check it out. Kata berikutnya adalah kata yang sebenarnya saya sudah membahas kata ini di beberapa video sebelumnya, di mana saat itu saya dengan beberapa teman-teman kita makan bareng, kemudian teman saya itu mengatakan, saya belanja hari ini. Dan video itu sudah saya upload sebelumnya. Dimana kalau dalam bahasa Malaysia, belanja, itu maksudnya traktir kalau di dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita balik. Kalau belanja dalam bahasa Indonesia, itu apa dalam bahasa Malaysianya? Pengalaman ini terjadi ketika saya dengan beberapa teman itu, saat itu kita mau ada family gathering, outing gitu ya, jadi ada acara outdoor. Jadi menghabiskan waktu libur Sabtu Minggu begitu bersama-sama dengan keluarga, dan kita perlu membeli beberapa perbekalan. Teman saya ini mengatakan, jom kita membeli belah. Kata jom itu adalah persamaannya dengan di bahasa Indonesia itu ayo. Jadi maksudnya ayo kita membeli belah. Nah tentu mula-mula saya berpikir membeli belah. Jadi maksudnya membeli setelah itu dibelah atau membeli barang pecah belah. Karena kan kita mau outing nih. Saya berpikir mungkin maksudnya mau membeli barang pecah belah. Nah, kalau di Indonesia barang pecah belah itu ya seperti barang-barang yang mudah retak gitu ya, atau pecah seperti piring ya, bukan piring plastik ya, piring dari porselen misalkan, atau gelas gitu ya. Nah, itu kan barang pecah belah. Kemudian saya tanya dengan teman saya, maksudnya membeli belah itu apa? Kita mau membeli setelah itu dibelah, maksudnya mau membeli durian begitu? Kan kalau kita beli durian kan, kita beli durian terus duriannya dibelah gitu. Kita kan nggak perlu beli durian ini, outing kita bukan untuk makan durian. Dan lagian kalau kita mau membeli barang pecah belah, justru kita harus membeli barang-barang yang bahan dasarnya dari plastik, supaya nggak mudah pecah. Kemudian teman saya itu bilang, oh bukan, maksudnya membeli belah itu let's go shopping. Oh, maksudnya beli belah itu shopping. Betul, beli belah itu shopping. Wow, saya itu baru pertama kali dengar teman-teman kata beli belah itu. Saya coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata beli belah itu memang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa teman yang saya baca di komentarnya di YouTube channel ini mengatakan bahwa saya seharusnya memiliki kamus Melayu, kamus bahasa Melayu yang terbitan dari Dewan Pustaka ya. Tapi saat ini saya masih belum punya hard copy-nya, cetakannya, tapi saya bisa akses melalui online. Akhirnya saya iseng, saya cari nih kata beli belah itu apa sih? Apakah memang betul maksudnya itu shopping atau ada arti yang lain? Kemudian ketika saya menulis kata beli belah itu, keluarlah artinya, di mana artinya adalah sebagai berikut. Membeli belah itu maksudnya dalam definisi Kamus Dewan edisi keempat, itu adalah membeli berbagai-bagai jenis barang. Nah, ini untuk teman-teman ya, yang saya baca komentar teman-teman selalu ngomong, wah, Malaysia itu mencuri kata waktu Mabim. Nah, yang menarik, saya baru lihat ini di kamus online, Kamus Melayu terbitan Dewan ini, itu ada yang namanya istilah Mabim. Ya, ini buat teman-teman yang bersikukuh bahwa mengatakan bahwa Malaysia itu mencuri kata-kata dari saat ada kerjasama Mabim, karena itu Indonesia keluar dari Mabim. Sekarang saya mau bacakan teman-teman istilah yang ada di Mabim, apakah memang Malaysia itu mencuri istilah itu yang seperti diklaim oleh beberapa teman-teman, atau itu hanya klaim yang tidak punya dasar sama sekali. Di dalam kamus online, kamus Dewan itu di situ disebutkan istilah Mabim. Kalau dari istilah sumbernya, itu dia menggunakan bahasa Inggris, namanya shopping mall. Kalau dalam istilah
Indonesia itu disebut mal perbelanjaan. Walaupun saya tahu kata mal itu tidak baku. Yang baku itu adalah komplek perbelanjaan atau pusat perbelanjaan. Mari kita lihat di istilah Malaysia disebutnya apa? Disebutnya pusat beli belah. Kita bisa mengatakan bahwa untuk kata shopping mall itu tidak ada klaim yang teman-teman bisa dengar sebelumnya bahwa Malaysia mencuri kata-kata ini saat kerja sama Mabim. Ternyata enggak. Ternyata istilah di Indonesia dengan istilah di Malaysia itu berbeda. Pengalaman berikutnya adalah ketika saya dalam perjalanan pulang menggunakan ferry, kapal penyeberangan dari Dumai ke Melaka. Kemudian ada salah satu orang, dan saya tahu dia sepertinya orang Malaysia, karena dari cara saya dengar waktu antrian di imigrasi, saya dengar dia ngomong sama temannya di belakang, dan saya tahu ini bukan orang Indonesia. Nah, dia mau duduk di sebelah saya. Sebelum dia duduk, saya beritahu dia, tolong tempat duduknya ini basah. Saya nggak tahu basahnya itu datangnya dari mana, tapi kalau bisa dilap dulu lah. Teman ini mengatakan, ini air yang menitik ya. Saya ngerti, menitik itu suatu kata yang kalau kita belajar kesusastraan Indonesia, itu kata menitik itu identik dengan kata saat saya menitikkan air mata. Kata itu adalah kata yang sangat nilai puitisnya tuh tinggi dibandingkan kalau saya meneteskan air mata. Meneteskan itu kata yang sekarang lebih sering digunakan di Indonesia dibandingkan kata menitikkan. Oleh karena itu, kalau di Indonesia itu tidak ada yang namanya obat titik mata. Yang ada namanya obat tetes mata. Buat teman-teman Indonesia, jangan langsung emosi gitu. Santai aja, kita berbicara tentang apa yang umum digunakan, apa yang tidak umum digunakan. Sekarang mari kita lihat teman-teman. Arti kata menitik menurut Kamus Melayu yang saya akses secara online. Kata menitik itu di Kamus Dewan edisi keempat itu dinyatakan bahwa menitik itu adalah menitis. Menitis itu maksudnya menetes ya. Berderai. Jadi hujan mulai menitik. Mula-mula setitik kemudian mencurah-curah. Dan yang menarik, teman-teman perhatikan ya, di 3 keterangan di atasnya, masih di Kamus Dewan edisi keempat itu disebutkan menitik adalah membubuh tanda titik. Jadi meletakkan tanda titik. Itu maksudnya menitik. Jadi artinya bisa berbagai macam ya. Sekarang mari kita lihat apa definisi menitik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata menitik itu berarti bertitik. Bertitik artinya apa? Memiliki tanda titik. Perkataan bertitik itu sama maknanya dengan membubuh tanda titik. Menarik kan? Kalau kita bicara tentang menitik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sudah menjadi bertitik. Bukan meneteskan air mata lagi. Jadi terdapat pergeseran penggunaan kata menitik itu sendiri di Indonesia. Nah sekarang, mari kita lihat apa definisi kata menetes dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kata menetes itu berarti jatuh menitik. Sebagai contoh kata, dari atap gua itu menetes air yang berasal dari akar pohon besar. Kemudian contoh kedua, air mataku mulai menetes. Teman-teman perhatikan ya, dari definisi kata menetes itu adalah jatuh menitik. Itu persis sama artinya dengan definisi di Kamus Dewan edisi keempat, di mana kata menitik itu artinya menetes. Lihat nggak persamaannya teman-teman? Pengalaman berikutnya ini adalah ketika saya menonton siaran langsung sepak bola di TV. Salah satu reporter di Malaysia itu mengatakan, tim A mendapat tendangan percuma. Atau saat itu si reporternya mengatakan sepakan percuma. Saya ngerti maksudnya sepakan percuma itu kalau kita langsung ditranslate ke dalam bahasa Inggris, sepakan percuma itu adalah free kick. Teman-teman mungkin masih ingat ya saat kita berbicara tentang kata percuma.
di dalam bahasa Malaysia, di mana di Indonesia itu artinya gratis. Nah, percuma di sini atau dalam bahasa Inggris juga artinya free. Jadi makanya langsung diartikan langsung dalam kata sepakan percuma. Kick itu sepak bisa, tendang bisa gitu ya. Jadi tapi si reporter itu menggunakan kata sepakan percuma. Nah, yang menarik di Indonesia kata free kick itu dinyatakan dalam kata tendangan bebas. Nah, mari kita lihat apa sih definisinya si tendangan bebas atau sepakan percuma itu di dalam kamus masing-masing negara. Saya yang mengambil di dalam kamus pelajar edisi kedua. Jadi saya mungkin teman-teman di Malaysia nanti bisa jelaskan ya di dalam komentarnya mengapa ada yang namanya kamus pelajar, kemudian mengapa ada yang namanya kamus dewan. Apa yang membedakan itu? Saya coba mencari info, tapi saya masih belum dapat mengapa ada dua tipe kamus yang dijadikan acuan. Dari kamus pelajar edisi kedua, di mana disebutkan bahwa tendangan percuma itu adalah tendangan yang diberikan kepada sesuatu pasukan apabila pasukan lawan melakukan kesalahan dalam bola sepak. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Kalau Malaysia menyatakan bola sepak, Indonesia menyatakan sepak bola. Itu antara menerangkan diterangkan atau diterangkan menerangkan gitu. Mari kita lihat definisi kata tendangan bebas di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Arti dari tendangan bebas itu adalah tendangan yang diberikan kepada pemain karena lawan membuat pelanggaran biasa di luar kotak penalti dalam sepak bola. Jadi secara esensi definisinya sama. Baik teman-teman, itu adalah tambahan pengalaman 3 kata saat saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia. Semoga pengalaman dari 3 kata ini bisa digunakan oleh teman-teman baik di Indonesia maupun di Malaysia saat berinteraksi. Dan juga semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Sehat walafiat selalu. Dadah.